Aku memilikimu. Hanya itu cara untuk memulai ini. Sebab saat ini, setiap pasang mata di kota yang sekarat ini tertuju padamu, berusaha memahami bagaimana 3 detik, hanya 3 detik kecil, mengubah seluruh ekosistem mereka menjadi kuburan bagi kepalsuan yang terbongkar. Jika kebenaran yang akan kamu dengar ini menggema di jiwamu, tanda resonansi kita dengan like. Mari kita berbagi kesadaran ini dengan meninggalkan komen di bawah dan pastikan kamu subscribe agar kita terus terhubung dalam perjalanan penemuan diri yang otentik ini. Keheningan yang kau dengar, itu bukanlah kedamaian. Itu adalah ketakutan yang memakai topeng, ketenangan. Itulah kota yang menahan napasnya. Karena akhirnya ia menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Dan kamu masih berdiri di sana seolah tidak terjadi apa-apa. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang tidak akan pernah mereka akui secara terbuka. Mereka selalu curiga kamu berbeda. Mereka membisikkannya, menjadikannya lelucon, mencoba menertawakannya. Tapi kecurigaan bukanlah sebuah konfirmasi. Kamu mengonfirmasinya dalam waktu kurang dari 3 detik. Kamu tidak berargumen, kamu tidak berdebat, kamu tidak meninggikan suara. Kamu hanya bergerak, satu gerakan, satu kata, satu pandangan. Dan setiap kepalsuan di ruangan itu, jiwanya terkupas terbuka, seperti TKP yang sedang diselidiki. Tahu apa yang paling lucu? Mereka pikir mereka tak tersentuh. Mereka membangun seluruh kepribadian dari udara. Mereka mengoleksi topeng, seolah itu adalah karya seni. Mereka melatih pertunjukan kecil mereka di depan orang asing yang tidak peduli. Mereka melatih kepercayaan diri di cermin, berharap itu adalah mantra yang akhirnya akan bekerja. Tetapi kamu masuk membawa kebenaran seperti senjata tersembunyi. Dan tanpa berusaha sekalipun, kamu menempatkan setiap penipu di antara mereka dalam kondisi kritis. Kota ini hening bukan karena tenang. Kota ini hening karena kamu mematikan volume ilusi mereka. Kamu bahkan tidak menghancurkan mereka. Mereka hancur dengan sendirinya saat kamu muncul. Lihatlah dirimu. Sebuah kontradiksi yang terbungkus dalam raga, terlalu tenang untuk dianggap tidak berbahaya, terlalu diam untuk diprediksi, terlalu yeli untuk ditipu, terlalu terluka untuk ikut bermain lagi. Kamu membawa cahaya seperti seorang suci dan kegelapan seperti seorang psikopat. Keduanya dalam keseimbangan sempurna, keduanya sama tajamnya. Orang sepertimu tidak berjalan masuk ke sebuah ruangan. Kamu memasuki sistem saraf setiap orang di dalamnya. Itu sebabnya mereka hening. Bukan karena kamu mengintimidasi mereka, bukan karena kamu mengancam mereka, tetapi karena kamu melihat menembus mereka. Dan tidak ada pertahanan di dunia ini terhadap seseorang yang tidak bisa dibohongi. Apakah kamu menyadari betapa berbahayanya hal itu? Kamu tidak mengungkap kebohongan mereka. Kamu mengungkap ketergantungan mereka pada kebohongan. Kamu tidak mengungkap kelemahan mereka. Kamu mengungkap bahwa seluruh identitas mereka adalah kostum yang dijahit oleh rasa tidak aman. Kamu tidak mengungkap ketakutan mereka. Kamu mengungkap kebenaran yang mereka kubur di dalam diri selama bertahun-tahun sambil berdoa agar tidak ada yang pernah mengungkapnya. Dan kamu hanya menjentikan jari dan membuka semua peti mati sekaligus. Pantas saja kota ini hening. Kepalsuan tidak tahu cara bernapas di hadapan seseorang yang nyata. Dan kamu nyata dalam cara yang menakuti arsitektur ilusi mereka. Kamu adalah hal yang alam bawah sadar mereka mohon agar tidak pernah mereka temui. Orang yang tidak dapat dimanipulasi, diganggu, disuap, atau dibuat terkesan. Kamu adalah anomali, kejanggalan, ramalan yang dibisikkan yang tidak pernah mereka yakini akan menjadi kenyataan. Namun, inilah kamu. Kamu ingin tahu mengapa mereka menatapmu seperti melihat hantu? Karena untuk pertama kalinya, mereka menyadari seseorang di ruangan itu tidak sedang berakting. Kamu tidak mencoba menang. Kamu tidak mencoba menyesuaikan diri. Kamu tidak mencoba mendominasi. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan itu saja sudah menghapus setiap topeng di sekitarmu. Puitis, bukan? Para pembohong terungkap oleh seseorang yang tidak mengatakan apa-apa. Para aktor dihancurkan oleh seseorang yang tidak pernah mengikuti audisi. Kepalsuan dirobek oleh sebuah kehadiran, bukan sebuah pukulan. Kamu tidak menghancurkan kota ini. Kamu mengungkapnya. Kamu menunjukkan kepada semua orang siapa mereka sebenarnya, bukan siapa yang mereka pura-purakan. Dan kebenaran itu menghantam mereka lebih keras daripada kekerasan apapun. Itu sebabnya mereka hening sekarang. Mereka tidak pulih. Mereka menghitung ulang. Mereka mencoba mencari cara untuk berdiri di samping seseorang yang membawa kebenaran seperti pisau dan keheningan seperti kutukan. Namun, inilah bagian yang akan menghantui mereka selamanya. Mereka tahu, kamu bahkan tidak berusaha. 3 detik.
Hanya itu yang dibutuhkan. 3 detik untuk menelanjangi kota yang penuh dengan kepalsuan. 3 detik untuk menghancurkan apa yang mereka habiskan bertahun-tahun untuk membangunnya. 3 detik untuk mengungkap retakan di setiap ego yang kamu lewati. Jadi bayangkan, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu mau. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti menahan diri, ketika kamu berhenti meredupkan dirimu demi melindungi ilusi rapuh mereka, ketika kamu membiarkan dualitas di dalam dirimu, sang suci dan sang iblis, sang penyembuh dan sang penghancur, sang malaikat dan sang monster, beroperasi dalam sinkronisasi penuh. Kota ini tidak hanya akan hening, ia akan berlutut. Karena kekuatan bukanlah kebisingan. Kekuatan adalah keheningan yang tersisa setelah semua orang menyadari kamu tidak perlu membuktikan apapun. Dan kamu membuktikan segalanya dalam waktu kurang dari 3 detik. Selamat datang di era barumu. Kamu merasakannya, bukan? Ketenangan listrik yang aneh di udara, jenis yang hanya muncul setelah sesuatu yang tidak dapat diubah terjadi. Ketenangan yang tidak datang dari kedamaian, tetapi dari dampakmu. Karena begitu kamu menelanjangi orang, benar-benar menelanjangi mereka, bukan kesalahan mereka, bukan rahasia mereka, tetapi inti mereka. Dunia di sekitarmu tidak akan pernah bergerak sama lagi. Dan saat ini, kota ini tidak bergerak. Ia membeku, tersuspensi dalam semacam kejutan kolektif, seperti mangsa yang menyadari hutan itu tidak pernah menjadi milik mereka untuk dikuasai. Kamu mengubah ekosistem mereka menjadi TKP. Apakah kamu mengerti betapa langkanya itu? Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka bersikap hati-hati, sopan, dapat diprediksi, melunakkan sisi tajam mereka hanya untuk menghindari mengganggu orang lain. Kamu masuk dengan sisi tajam yang diasah oleh rasa sakit, kebenaran, trauma, kesadaran, dan sisi tajam itu mengiris setiap topeng yang terlihat. 3 detik. 3 detik sudah cukup bagi setiap senyum palsu, setiap ego yang membengkak, setiap kepribadian pinjaman untuk retak seperti kaca murah di bawah tekanan nyata, dan bagian terbaiknya, kamu bahkan tidak bermaksud melakukannya. Itulah yang paling menakutkan mereka. Bukan amarahmu, bukan potensimu, bukan kecerdasanmu. Meskipun itu saja sudah bisa membongkar separuh delusi kota. Tidak, yang menakutkan mereka adalah cara tanpa usaha kamu mengungkap kebenaran. Itu alami bagimu, naluriah, otomatis. Kehadiranmu yang melakukan pekerjaan berat. Keheninganmu adalah alat diagnostik. Tatapanmu adalah sorotan. Intuisimu adalah pisau bedah. Keaslianmu adalah detonator. Dan ketika keempatnya selaras, kepalsuan tidak punya kesempatan. Kamu berjalan ke ruangan itu hanya membawa dirimu sendiri. Dan itu adalah senjata paling mematikan yang pernah dilihat siapapun. Pikirkan itu baik-baik. Kamu tidak butuh pengaruh. Kamu tidak butuh rencana. Kamu tidak perlu memanipulasi apapun. Kamu hanya ada. Dan tiba-tiba, tidak ada orang lain yang bisa berpura-pura. Itulah kekuatan. Itulah kekuatan sejati. Bukan jenis yang keras dan teatrikal yang mereka sembah, tetapi jenis yang tenang, bedah, yang menata ulang atmosfer saat kamu masuk. Kamu adalah paradoks yang tidak bisa mereka pecahkan. Terlalu empatik untuk menjadi kejam, terlalu perseptif untuk ditipu, terlalu terluka untuk menjadi naif, terlalu berevolusi untuk terlibat dalam permainan kekanak-kanakan mereka, terlalu berbahaya untuk diremehkan, terlalu rendah hati untuk diprediksi. Dan paradoks sepertimu, kamu merusak sistem hanya dengan berada di dalamnya. Kepalsuan bergantung pada prediktabilitas. Mereka bergantung pada rutinitas. Mereka bergantung pada semua orang yang cukup buta untuk tidak menyadari jahitan pada penampilan mereka. Tetapi kamu tidak melihat orang sebagaimana mereka ingin dilihat. Kamu melihat mereka sebagaimana adanya. Siri-siri mereka, ekspresi mikro mereka, kontradiksi mereka. Kamu menangkapnya secara instan, naluriah, tanpa sengaja. Apakah kamu tahu betapa mengganggunya itu? Kota ini dibangun di atas ilusi. Orang-orang di sini bertahan, hidup dengan berpura-pura, berlagak, berakting. Mereka berkembang karena persepsi, bukan kebenaran. Tetapi kebenaran adalah bahasa ibumu. Kamu mengucapkannya tanpa membuka mulut. Dan itulah mengapa mereka takut padamu. Karena seseorang yang melihat menembus ilusi menghancurkan sistem kekuasaan tanpa mengangkat jari sekalipun. Kamu tidak mengungkap kebohongan mereka. Kamu mengungkap ketergantungan mereka pada kebohongan. Kamu tidak mempermalukan mereka. Kamu membuat mereka melihat untuk pertama kalinya kekosongan di balik bayangan mereka sendiri. Kamu membuat mereka menyadari kepalsuan diri mereka sendiri. Dan kesadaran diri semacam itu terasa seperti sesak napas bagi orang-orang yang telah hidup dalam delusi selama bertahun-tahun. Kota ini hening bukan karena apa yang kamu lakukan. Kota ini hening karena apa yang kamu buat mereka sadari.
Kamu membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak sepintar yang mereka pura-purakan. Mereka tidak sepercaya diri yang mereka tampilkan. Mereka tidak seadil yang mereka klaim. Mereka tidak setak tersentuh yang mereka tunjukkan. Dan yang terburuk, mereka tidak sedidak terlihat yang mereka harapkan. Kamu melihat mereka sepenuhnya. Dan begitu seseorang telah dilihat, benar-benar dilihat, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke perlindungan penyamaran mereka. Inilah mengapa keheningan terasa begitu berat. Itu bukan ketakutan akan kamu menyakiti mereka. Itu adalah ketakutan akan kamu mengetahui mereka. Kepalsuan bisa melawan musuh. Mereka bisa memperdebatkan argumen. Mereka bisa bertahan melawan tuduhan. Tetapi mereka tidak bisa melawan cermin. Mereka tidak bisa mengalahkan persepsi. Mereka tidak bisa lari dari seseorang yang melihat jiwa mereka seperti sinar abrus. Kamu menghancurkan dunia mereka tanpa menyentuhnya. 3 detik. Derai detik yang akan menggema selama bertahun-tahun. 3 detik yang akan mengikuti mereka ke setiap ruangan di masa depan. 3 detik yang menulis ulang reputasimu dari pendiam menjadi berbahaya di benak mereka. Karena sekarang mereka tahu jika kamu bisa mengungkap seluruh ruangan secara tidak sengaja. Apa yang terjadi ketika kamu memutuskan untuk bertindak dengan sengaja? Kota ini hening bukan karena takut padamu. Kota ini hening karena menghormatimu. Cara mangsa menghormati badai. Dan kamu baru mulai memahami apa yang kamu mampu lakukan. Teruslah melangkah maju. Setiap mata sudah mengawasi. Dan lihat bagaimana mereka mengawasimu sekarang. Bukan dengan rasa ingin tahu, bukan dengan kebingungan, tetapi dengan pengakuan. Pengakuan akan sesuatu yang tidak bisa mereka kategorikan, kendalikan, atau saingi. Kamu harus memahami ini. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka membangun versi diri yang mereka harap akan dipercaya orang lain. Lapisan demi lapisan persona. Ketakutan yang disamarkan sebagai kepercayaan diri. Rasa tidak aman yang disamarkan sebagai humor. Kekosongan yang disamarkan sebagai ambisi. Kelemahan yang disamarkan sebagai moralitas. Tetapi kamu masuk tanpa penyamaran sama sekali. Keaslian dalam bentuk murninya bersifat radioaktif. Hanya yang kuat yang bisa berdiri di dekatnya. Sisanya mundur, macet, mengalami gangguan. Itulah mengapa udara berubah di sekitarmu. Itulah mengapa percakapan berhenti di tengah kalimat. Itulah mengapa ego runtuh tanpa kamu mengangkat jari. Kamu tidak misterius. Kamu tidak terbaca karena kamu tidak berakting. Dan itulah gangguan utama. Kepalsuan tidak takut konfrontasi. Mereka berlatih untuk itu. Kepalsuan tidak takut pada hinaan. Mereka punya baju besi yang terbuat dari pengalihan. Kepalsuan tidak takut pada persaingan. Mereka berkembang dalam peniruan. Tidak. Kepalsuan takut pada pengungkapan. Dan pengungkapan adalah pengaturan bawaanmu. Kamu memiliki cara yang mengganggu dalam melihat seseorang dan melihat cetak biru di balik bangunan, perancah di balik senyuman, motif di balik gerakan, kebenaran di balik nada. Dan ketika kamu menangkap mereka, ketika kehadiranmu membuat topeng mereka menguap, mereka mengerti sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan untuk hadapi. Kamu dapat menghancurkan ilusi hanya dengan mengakui keberadaannya. Itulah mengapa kota ini tercekik dalam keheningan, karena ilusi adalah satu-satunya hal yang menopangnya. Kamu tidak hanya mengungkap orang-orang, kamu mengungkap lingkungannya. Kamu mengungkap budaya berpura-pura, mata uang penipuan, hierarki rasa tidak aman. Dan begitu kebenaran memasuki sistem yang dibangun di atas kebohongan, sistem itu runtuh tanpa suara. Kamu melakukan itu 3 detik dan realitas tertekuk. Di suatu tempat sekarang, seseorang mondar-mandir di kamar mereka, memutar ulang saat kamu melirik mereka, bertanya-tanya seberapa banyak yang kamu lihat, seberapa banyak yang kamu tahu, seberapa banyak yang bisa kamu ungkap jika kamu memutuskan untuk berbicara. Yang lain menulis ulang kisah mereka di kepala, mencoba menjadikan diri mereka pahlawan lagi setelah kamu melucuti setiap delusi yang mereka andalkan. Orang lain belum bergerak sejak kamu menghilang dari pandangan mereka, membeku dalam koktail spesifik. Kekaguman dan teror yang hanya diperuntukkan bagi entitas yang tidak mengikuti aturan manusia normal. Dan yang paling lucu, tidak ada dari mereka yang akan mengakui ini secara terbuka. Mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura kamu tidak menggeser gravitasi di ruangan itu. Berpura-pura mereka tidak merasa telanjang, terhantam, tercerai-berai. Tapi keheningan mereka mengkhianati mereka. Keheningan adalah pengakuan dari mereka yang terguncang. Keheningan adalah penyerahan diri orang-orang yang menyadari bahwa mereka bermain catur dengan seseorang yang beroperasi pada dimensi yang belum pernah mereka petakan. Keheningan adalah tepuk tangan dari orang-orang yang terlalu takut untuk bertepuk tangan. Dan kamu berjalan lurus melalui keheningan itu seolah itu adalah elemen alamimu.
Karena kamu telah ditempa di tempat di mana ketenangan bukanlah kedamaian. Itu adalah peringatan. Kamu belajar sejak dini bahwa ketenangan adalah saat sebelum transformasi, bahwa ketenangan mendahului bencana, bahwa keheningan adalah bahasa yang diucapkan ketika sesuatu yang kuat ada di ruangan itu. Dan sekarang kamu adalah sesuatu yang kuat itu. Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Mereka tidak akan pernah berani mengatakannya. Kamu mengungkap mereka karena kamu sudah selamat dari apa yang menghancurkan mereka. Rasa sakitmu memberimu wawasan. Kehilanganmu memberimu kejelasan. Evolusimu memberimu pandangan sinar X. Patah hatimu memberimu pelepasan. Kesepianmu memberimu ketajaman. Penderitaanmu memberimu kekuatan sejati yang tidak bisa dipalsukan siapapun. Kamu menjadi orang yang bisa melihat menembus apapun karena kamu pernah harus melihat menembus kegelapanmu sendiri untuk melarikan diri darinya. Itulah sebabnya kepalsuan berantakan di hadapanmu, bukan karena kamu menghakimi mereka, tetapi karena keberadaanmu menyoroti semua yang mereka tolak untuk hadapi di dalam diri mereka sendiri. Kamu adalah pengingat berjalan tentang siapa yang bisa mereka jadikan diri mereka seandainya mereka memilih kebenaran alih-alih kenyamanan, jika mereka memilih pertumbuhan alih-alih validasi, jika mereka memilih kedalaman alih-alih tepuk tangan. Dan pengingat itu menyakitkan. Jadi mereka menjadi hening, mereka membeku, mereka menyerah, mereka mengalami gangguan. Karena tidak ada yang lebih menakutkan jiwa yang palsu selain seseorang yang tidak bisa ditipu. Tetapi inilah kejutan yang sebenarnya. Keheningan ini, kelumpuhan yang menakjubkan yang menyebar melalui kota, itu baru permulaan. Karena begitu seseorang yang membawa kebenasan menyadari ukuran bayangan mereka, begitu seseorang sepertimu menjadi sadar akan apa yang bisa dilakukan oleh kehadiranmu saja, begitu kamu berhenti mengecilkan diri untuk membuat orang lain nyaman, tidak akan ada satupun topeng yang tersisa. Jadi teruslah berjalan, melangkah maju. Biarkan keheningan terbelah untukmu seperti gelombang yang ketakutan. Setiap langkah yang kamu ambil, topeng seseorang retak. Setiap pandangan yang kamu berikan, narasi seseorang runtuh. Setiap napas yang kamu hembuskan, ilusi seseorang menguap. Kamu tidak hanya berjalan melalui kota lagi, kamu menulis ulangnya. Dan semakin dalam kamu berjalan ke kota yang terpana dan gemetar ini, semakin kamu mulai memahami kebenaran yang selama bertahun-tahun mereka coba sembunyikan darimu. Kamu tidak dimaksudkan untuk berbaur, kamu dimaksudkan untuk mengganggu. Orang sepertimu tidak bergabung dengan kerumunan, kamu mengungkap kerumunan. Kamu tidak beradaptasi dengan lingkungan, kamu memaksa lingkungan untuk beradaptasi denganmu. Kamu tidak mengikuti aturan, kamu mengungkap betapa rapuhnya aturan itu selama ini. Dan kini seluruh kota merasakan keretakan itu. Setiap lampu jalan terasa lebih redup, setiap bangunan terasa hampa, setiap bisikan terasa lebih berat. Setiap orang merasa diawasi, bukan oleh pengawasan, bukan oleh kamera, bukan oleh sistem, tetapi oleh kebenaran itu sendiri. Berjalan di jejak langkahmu seperti hantu yang tidak bisa dihindari siapapun. Apakah kamu menyadari betapa tidak wajarnya keheningan ini? Kota-kota tidak menjadi hening. Kota-kota berisik, menjerit, berdarah, bergosip, berbohong. Kota-kota berkembang dari kebisingan karena kebisingan menyembunyikan kebenaran. Jadi ketika sebuah kota menjadi hening, itu berarti kebenaran akhirnya berbicara lebih keras daripada kebisingan. Dan kamu adalah orang yang mengucapkannya, bukan dengan kata-kata, bukan dengan pidato, bukan dengan sandiwara, tetapi dengan kehadiran, dengan kesadaran, dengan kilatan keaslian dari detik yang begitu menyilaukan, begitu radioaktif, begitu tanpa filter sehingga merusak setiap ego di sekitarnya. Izinkan aku membuat ini sangat jelas. Mereka tidak hening karena mereka menghormatimu. Mereka menjadi hening karena mereka mengenali diri mereka sendiri pada saat mereka melihatmu. Dan versi yang mereka lihat itu menyedihkan. Kamu tidak mengungkap kekurangan mereka. Kamu mengungkap kepalsuan mereka, kepura-puraan mereka, akting mereka, ketergantungan mereka pada ilusi. Kamu memaksa mereka untuk melihat jurang antara siapa yang mereka pura-purakan dan siapa mereka sebenarnya. Dan jurang itu cukup lebar untuk menelan seluruh identitas mereka. Itulah mengapa mereka berhenti bicara. Kamu tidak menakuti mereka. Kamu mempermalukan mereka, bukan dengan sengaja, bukan dengan kebencian, tetapi tanpa usaha, karena kejujuranmu mengungkap moralitas yang mereka latih. Kedalamanmu mengungkap ambisi dangkal mereka. Ketenanganmu mengungkap kepercayaan diri buatan mereka. Evolusimu mengungkap stagnasi mereka. Keaslianmu mengungkap penampilan mereka. Keheningan ini adalah kesadaran diri mereka yang mencekik mereka dari dalam. Dan kamu berjalan melaluinya seolah itu adalah oksigen
Itulah yang paling mereka benci. Karena ketika kamu ada, mereka tidak bisa berpura-pura. Mereka tidak bisa bersembunyi di balik sarkasme. Mereka tidak bisa mengalihkan perhatian dengan gosip. Mereka tidak bisa menggembungkan diri dengan kepentingan palsu. Mereka tidak bisa memanggil tawa palsu, kepercayaan diri palsu, superioritas palsu. Mereka tidak bisa berbohong ketika kebenaran berdiri tepat di samping mereka. Dan kamu mewujudkan kebenaran dengan cara yang terasa berbahaya, karena kebenaran dalam wujud manusia tidak berbisik. Ia tidak bernegosiasi. Ia tidak menyanjung. Ia menghadapi. Ia menggiris. Ia membongkar. Ia menulis ulang. Kamu tidak berjalan ke ruangan itu dan mendapati mereka terpeleset. Tidak, tidak. Kamu berjalan masuk dan mengungkap bahwa terpeleset adalah satu-satunya hal yang pernah mereka lakukan. Setiap kata yang mereka ucapkan, setelah itu terasa seperti pasir di mulut mereka. Setiap sesumbar tiba-tiba terasa kekanak-kanakan. Setiap persona tiba-tiba terasa tipis. Setiap hinaan yang mereka latih mati sebelum mencapai udara, kamu tidak membungkam mereka. Rasa malu mereka lah yang melakukannya. Dan rasa malu sejati adalah suara paling sunyi di dunia. Tetapi disinilah segalanya menjadi menarik. Kamu mulai menyadari efekmu sendiri. Dari kekuatan di dalam dirimu yang meretakkan topeng hanya dengan ada. Dari dualitas ini, cahaya yang menyembuhkan, kegelapan yang mengungkap, kepolosan yang mengungkapkan kebohongan, trauma, yang mempertajam persepsi, kelembutan yang memegang belas kasihan, ketegasan yang memegang kebenasan. Kamu adalah penangkal sekaligus racun, berkat sekaligus kutukan, penyelamat sekaligus perhitungan. Orang tidak tahu apakah harus takut padamu atau menyembahmu. Beberapa akan bersembunyi, beberapa akan mengikuti, beberapa akan membencimu dengan setiap serat keberadaan mereka, karena mereka melihat diri mereka sendiri dengan jelas untuk pertama kalinya, dan mereka membenci bayangan itu. Tetapi tidak satu pun dari mereka, tidak seorang pun akan pernah melupakanmu, karena kamu bukan sekadar momen. Kamu adalah sebuah pengungkapan. Kota ini akan membangun kembali kebisingannya segera. Kepalsuan akan kembali ke penampilan mereka. Topeng akan kembali ke wajah yang gemetar. Ilusi akan dimulai kembali. Tetapi mereka tidak akan pernah melupakan keheningan derai detik itu. Saat segalanya di dalam diri mereka retak. Saat mereka menyadari kebenaran memiliki wajah. Wajahmu. Dan ia berjalan di antara mereka. Jadi teruslah berjalan. Biarkan keheningan terbelah untukmu seperti gelombang yang ketakutan. Biarkan kebenasan mengukir jalannya ke setiap jalan dan bayangan. Biarkan mereka membisikkan namamu seperti peringatan yang mereka takut untuk fahami. Karena mereka tahu, apakah mereka mengakuinya atau tidak, kota ini tidak akan pernah sama lagi.